Indonesia itu kaya, punya hutan terluas ketiga di dunia, punya garis pantai terpanjang di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang pernah ada. Indonesia penuh pesona, rumah bagi ratusan suku bangsa, surga bagi warisan dunia. Tersebar di sepanjang garis khatulistiwa, disucikan adat dan kearifan lokalnya. Indonesia dengan paduan alam, budaya dan manusianya adalah fakta yang menguatkan pariwisata bisa berkelanjutan. Pariwisata Nusantara berevolusi dan berkembang mengikuti kemajuan zaman demi keberlanjutan pesona Indonesia. Semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Hai anak-anak juara, jumpa lagi dengan Bu Rosi pada kelas IPS hari ini. Pada pertemuan kedua hari ini, kita akan belajar 5 profil negara ASEAN dan karakteristiknya. 5 profil negara ASEAN yang lain akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Indonesia, negara tercinta kita ini, adalah salah satu anggota negara ASEAN. Barusan kalian sekilas sudah melihat video tentang pesona alam Indonesia yang tidak kalah dengan negara-negara ASEAN yang lain. Keindahan alam Indonesia yang beribu kota di Jakarta dengan pemerintahan republik serta dikepalai oleh seorang presiden ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis, Indonesia terletak dalam persilangan 2 samudra dan 2 benua, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Iklim, Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara 2 garis balik, yakni 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Tentang alam Indonesia terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Tentang alam tersebut sebagai potensi sumber daya alam Indonesia. Itulah sekilas profil negara Indonesia. Sekarang coba buatlah peta konser dari 4 negara yang lain, yakni negara Brunei, Filipina, Kamboja, dan Laos. Referensi dari 4 negara tersebut bisa kalian baca pada e-book yang sudah di-sharekan oleh wali kelas kalian, atau bisa mengunjungi website Bu Rosi pada alamat berikut ini dan sumber-sumber yang lain. Oke anak-anakku, itulah sekilas dari video pembelajaran 5 profil negara ASEAN. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum anak-anak juara, jumpa lagi dengan Bu Rosi pada kelas IPS hari ini pada pertemuan keempat. Pada hari ini kita akan belajar tentang subbab interaksi antar negara-negara ASEAN.
Pada subbab ini kalian akan belajar 4 materi. Yang pertama yakni faktor pendorong dan penghambat kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Yang kedua, kalian akan belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Ketiga, kalian akan belajar tentang pengaruh kerjasama di berbagai bidang. Dan yang terakhir, kalian akan belajar tentang upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Tidak hanya dibutuhkan oleh individu atau masyarakat, tetapi kerjasama juga dibutuhkan oleh organisasi atau negara-negara di dunia ini untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, negara-negara ASEAN membutuhkan kerjasama untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Kerjasama bisa terjadi karena ada faktor pendorongnya. Kerjasama pun bisa terhambat juga karena ada faktornya. Faktor-faktor tersebut kalian akan pelajari pada slide-slide berikut ini. Faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN ada 2. Yang pertama yakni kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara ASEAN tergabung dalam organisasi OPEC karena sama-sama menghasilkan minyak bumi. Perbedaan sumber daya alam pun juga dapat mendorong kerjasama antar negara. Contohnya, Indonesia mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN. Ada 4 faktor. Faktor yang pertama yakni perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi akan menghambat kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Contohnya, jika ada negara yang menutup diri, maka akan menghambat kerjasama dengan negara-negara yang lain. Yang kedua adalah faktor konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama suatu negara. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing yang berlebihan akan menghambat kerjasama yang harmonis. Contohnya, ada negara yang tidak mau menerima impor hasil pertanian karena negara tersebut takut jika pendapatan hasil pertaniannya akan menurun. Faktor yang keempat yakni perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Barusan kalian sudah belajar tentang faktor pendorong dan penghambat di antara negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kalian akan belajar bentuk-bentuk kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Yuk simak materinya. 1. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama di bidang sosial dan budaya dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama antar negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang ini dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial budaya bisa kalian lihat pada tayangan berikut.
Yang kedua, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Beberapa bentuk nyata kerjasama di bidang ini bisa kalian amati pada slide berikut. Ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Beberapa contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan dapat kalian amati pada slide berikut. Untuk materi pengaruh kerjasama di berbagai bidang dan upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN, kalian bisa baca petunjuknya di LKPD yang sudah Bu Rosi bagikan. Oke anak-anakku, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Hai anak-anak juara, jumpa lagi dengan Bu Rosi pada kelas IPS hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi mobilitas sosial. Materi yang akan kalian pelajari yakni tentang konsep mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Untuk lebih jelasnya, kita simak slide berikut ini. Sebelum kita belajar apa itu mobilitas sosial, coba perhatikan artikel-artikel berikut ini. Artikel pertama tentang Raini, anak tukang becak yang bisa meraih gelar dokter di Inggris dan sekarang menjadi dosen di Universitas Negeri Semarang. Raini bisa mengangkat derajat orang tuanya dan merubah kehidupannya karena kerja keras dan kegigihannya. Artikel yang kedua tentang pendiri WhatsApp yang dulunya seorang gelandangan dan miskin, tapi sekarang dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan artikel yang terakhir tentang kisah menyedihkan dari beberapa personel Polda Riau yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dianggap telah mencoreng institusi Polri. Artikel-artikel tersebut merupakan contoh-contoh dari mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Coba baca slide berikut.
Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Untuk lebih memahami apa itu mobilitas vertikal dan horizontal, coba baca dan cermati slide berikut. Barusan kalian sudah belajar tentang materi mobilitas sosial. Untuk lebih lanjutnya, silakan baca LKPD yang sudah Bu Rosi bagikan di grup kelas. Oke anak-anak juara, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Hai anak-anak juara, jumpa lagi dengan Bu Rosi pada kelas IPS hari ini. Hari ini kita akan belajar materi pluralitas masyarakat dengan tema perbedaan agama dan budaya. Untuk kegiatan awal, coba simak tayangan berikut ini. Dan sementara itu pemirsa, masyarakat Banjarangan 3 Desa Petang Badung Bali memiliki tradisi unik pada setiap hari raya keagamaan. Ya, di hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, warga non-muslim mengantar daging kurban atau makanan kepada umat Hindu dan non-muslim lainnya. Hal yang sama juga dilakukan umat Hindu pada hari besar mereka. Menurut warga muslim di Banjarangan 3, Desa Petang Badung, Bali, tradisi ngejot kepada warga non-muslim ini telah diwarisi turun-temurun setiap kali hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha tiba. Di hari raya Idul Adha, khusus kepada warga non-muslim yang umumnya beragama Hindu di desa ini, daging kurban yang dihantarkan selalu berupa daging kambing. Untuk tradisi ngejot ini kami selaku anak sudah mendapatkan tradisi ini sejak kami kecil. Orang tua kami sudah melakukan ngejot ke saudara-saudara kami di umat Hindu setiap hari raya Idul Adha, Idul Fitri sudah kami dapatkan tradisi ngejot ini. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, umat muslim Banjarangan 3 memotong 23 ekor kambing dan 3 ekor sapi kurban. Tradisi ngejot biasanya dilaksanakan setelah paket daging segar selesai dibungkus. Pada saat itu, warga muslim mendatangi satu persatu rumah warga non-muslim untuk mengantarkan paket daging kurban. Dari dulu ya, dari orang tua dulu sudah biasa setiap hari raya Idul Adha. Dari teman-teman saya dari muslim itu memang sudah biasa tradisi ngejotnya itu. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire
membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Barusan kalian sudah melihat video tentang perbedaan agama dan budaya yang ada di masyarakat. Toleransi adalah kunci dari masyarakat Indonesia dalam menghadapi perbedaan tersebut. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Hai anak-anak juara, jumpa lagi dengan Bu Rosi pada kelas IPS hari ini. Semoga kalian di sana tetap sehat, tetap semangat, dan selalu berdoa. Hari ini kita akan belajar materi konflik dalam kehidupan sosial. Setelah pembelajaran ini selesai, Bu Rosi berharap kalian dapat menganalisis proses terjadinya konflik sosial dan kalian dapat mengemukakan atau menyajikan hasil analisis proses terjadinya konflik sosial secara berkelompok. Untuk kegiatan awal, coba simak tayangan berikut. Warga Dusun Serebet, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, lakukan aksi demo di depan Balai Kota Ambon Tani Kamis siang. Warga merasa kecewa dengan pemerintah Kota Batu dinilai tidak berperan nyata untuk melindungi sumber mata air di kawasan hutan lindung Alaska Sinan atau Alaska. Para warga ini menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko. Di antaranya, Pemkot Batu harus menutup dan menolak segala bentuk aktivitas investasi yang merusak hutan, lingkungan hidup, dan perampasan
lahan pertanian di Kota Batu dan juga melindungi serta menyelamatkan sumber mata air di hutan lindung Alas Kasinan. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat bertemu dengan warga menyesalkan kenapa harus pertemuan seperti ini, padahal pihaknya secara terbuka menerima saran dari warga kawasan Alaska. Selain itu, Dewanti mengatakan permasalahan Alaska bukan sepenuhnya wewenang dari Pemkot Batu, melainkan perhutani, dan dalam demo tersebut Dewanti juga tidak bersedia ketika harus menandatangani surat pernyataan penutupan Alaska. Nanti ketika ini sampai masuk ke ruang saya akan tanda tangan di meja saya, baru saya tanda tangan. Aksi warga Pesanggerahan tersebut berjalan damai dan dalam pengawalan aparat Polres Batu. Rafli Firmansyah melaporkan. Anak-anak juara, video apa yang barusan kalian amati? Ya, barusan kalian sudah mengamati salah satu contoh konflik dalam kehidupan sosial yang ada di sekitar kalian. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Sebagai bekal kalian untuk melaksanakan kegiatan yang ada di LKPD selanjutnya, coba baca dan buka buku paket atau e-book kalian tentang konflik sosial, atau kalian bisa men-searching dari berbagai sumber, salah satunya dengan mengunjungi website Bu Rosi dengan alamat di bawah ini dengan klik label konflik sosial. Oke anak-anak juara, selamat mengerjakan dan berdiskusi dengan kelompok kalian untuk memecahkan masalah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.